Sebelum kita mulai, saya ingin menampilkan ini sudah beredar di media sosial bagaimana salah seorang dari yang berkunjung ke Israel memberikan speech atau pidato singkatnya di hadapan para pengurus I-Track atau Israel Track yang ada di Palestina. Kita saksikan terlebih dahulu bersama. Ya, ini video yang beredar sebenarnya cukup panjang. Yang saya tangkap, saya sempat lihat juga yang disampaikan oleh Zainul Ma'arif, ini pengurus lembaga Batsul Masail PWNU, menyebutkan juga bahwa tujuannya di video itu disebutkan untuk normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Nah, benarkah demikian? Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Pak Taufik Damas. Jadi sebenarnya mereka berangkat ke Israel ini PWNU Jakarta ya Pak Zainul, ini anggota PWNU Jakarta. Sempat komunikasi nggak, sempat minta izin tidak secara resmi dan menyebutkan agenda keberangkatannya ke Israel itu untuk apa? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Yang pertama ingin saya tegaskan bahwa Zainul Ma'arif khususnya itu memang kebetulan di PWNU DKI Jakarta sebagai pengurus lembaga Batsul Masail di PWNU DKI Jakarta. Tapi dalam hal keberangkatan dia ke Israel itu sama sekali tidak izin kepada pengurus harian. Tidak izin? Tidak ada yang tahu sama sekali. Justru kami di Suriah dan juga di jajaran Tanfidiyah tahu ya setelah mereka pergi, pulang, kemudian di-upload di media sosial. Tahunya di situ. Jadi memang tidak izin dan tentu tidak mengatasnamakan PWNU DKI Jakarta. Tidak mengatasnamakan PWNU, tapi menyebutkan bahwa dia adalah generasi ketiga kader NU, membawa nama Gus Dur, yang menyebutkan Gus Dur juga punya hubungan erat dengan Shimon Peres, presiden Israel. Dan kemudian kalau kita tonton lebih panjang videonya menyebutkan kami membawa misi untuk menormalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Luar biasa nih, kita aja nggak punya pemerintah kita. Betul, itu hubungan diplomatik gitu. Mungkin apa ya, yang jelas itu terlalu berlebihan kalau mereka punya tujuan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel. Negara kita aja tidak. Betul. Dan negara kita itu kan komitmen bahwa Indonesia itu anti penjajahan sehingga tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu inisiatif dari mana nih Pak? Sempat komunikasi nggak dengan Saya sempat orang komunikasi sebetulnya. Tujuan utamanya kalau yang dijelaskan oleh Zainul Ma'arif sebetulnya adalah awalnya penelitian lapangan tentang kondisi di sana. Yang kedua ingin ada dialog antar umat beragama di sana. Itu aja sebetulnya tujuannya. Tidak. Penelitian lapangannya buat apa nih Pak? Ya, dia pengen lihat kondisi di sana bagaimana dan lain sebagainya, terutama di wilayah-wilayah yang dia datangin gitu. Berangkatnya dibiayai oleh siapa? Bagaimana undangannya dari mana? Apakah dari pemerintahan Israel, saya tidak organisasi? bisa menjelaskan lebih detail karena nanti takut salah saya kalau soal berangkatnya. Tapi sempat komunikasi, sempat nanya. Sempat, karena tadi juga ada keputusan baru bahwa mereka itu sudah diberhentikan dari kepengurusan di PWNU DKI Jakarta. Oke, langsung diberhentikan. Ya, Tapi diberhentikan. melekat anggota Nahdien ya nggak bisa diberhentikan ya, kan? kalau Tetap sebagai aja labelnya. orang NU ya nggak bisa dipecat kecuali meninggal. Meninggal pun masih tetap diakui orang NU karena tetap ditahlilin, dibacain doa gitu loh ya. Nah, diberhentikan untuk kelima-limanya di pengurus masing-masing kan ada di bawah organisasi NU lagi kan, ini mereka masing-masing ada. Kalau yang selain Zainul Ma'arif saya nggak tahu karena yang di bawah PWNU itu cuma Zainul Ma'arif. Yang lain kan ada yang di Muslimat, ada di Fatayat NU juga. Fatayat atau Muslimat ya. Fatayat ya kalau nggak salah. Fatayat NU Fatayat terus ada yang di Pagar Nusa kalau nggak salah. Jadi saya belum tahu kalau yang lain itu. Kalau ini saya ingin konfirmasi lagi Pak Taufik, karena yang beredar ini kan mereka dapat undangan ini dari I-Track. I-Track ini Israel Track, sebuah organisasi yang membiayai ini. Itu pihak NU tahu, PWNU masa nggak tahu ada kadernya berangkat situ? Nggak tahu sama sekali. Mereka diundang membawa nama NU. Ini kalau kita berpikir secara sederhana, bisa nggak sih orang awam datang ke negara lain ketemu sama presidennya? Kalau nggak perwakilan ofisial kan gitu. Betul. Kan? Artinya berarti membawa ofisial NU dong berangkat ke situ? Enggak. Tidak? Tidak sama sekali. Tanpa sepengetahuan kepengurusan NU. Jadi mereka datang itu tidak atas nama lembaga NU, pribadi-pribadi aja. Dan mereka akui itu nama pribadi-pribadi. Contoh gini nih sederhananya Pak, misalnya teman-teman mahasiswa nih kalau ada undangan untuk
short course di mana di universitas luar negeri pasti minta tanda tangan rekomendasi ya dari dosennya, dari lecturenya, dari rektor barangkali. Nah, ini kan atas nama NU yang diundang, nggak ada minta tanda tangan surat apa segala macam. Tidak ada. Yang saya tahu tidak ada.